terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil diskusi kami. Terlebih dahulu kami akan perkenalkan diri. Saya sebagai moderator Trisnawati Duha dan ini sebagai Trisnawati Laia, Betis Manduru dan Yanuari Gul. Sebagai judul pembahasan kami yaitu hubungan antara aspek perkembangan peserta didik dengan pembelajaran. Baik, terlebih dahulu itu akan dipaparkan oleh Trisnawati. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan materi kami yaitu pengertian perkembangan dan pertumbuhan. Pertama-tama kita harus mengetahui apa pengertian dari perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan ialah suatu proses yang menuju kedewasaan yang bersifat kualitatif, tidak dapat digambarkan dengan angka, lebih dilihat dari segi fungsionalnya untuk menjadi makhluk hidup yang seutuhnya. Sedangkan pertumbuhan artinya ialah suatu proses yang dialami oleh manusia dengan adanya penambahan ukuran seperti tinggi badan dan ukuran tubuh. Lanjut. Namun perubahan yang dialami oleh setiap individu tidak selamanya dikatakan sebagai perkembangan. Perubahan dalam arti perkembangan mempunyai maksud dan arti yang berbeda-beda. Antara lain, 1. Perubahan yang berakar pada unsur biologis. Perubahan ini bukan merupakan perkembangan, melainkan diartikan sebagai hasil dari usaha seorang dalam mencapai keinginannya. Misalnya, seorang yang terbiasa bernyanyi dan mengolah vokal akan lebih mahir dibanding orang yang tidak terbiasa mengolah vokalnya. 2. Perkembangan meliputi perubahan struktur maupun fungsi. 2. Perkembangan meliputi perubahan struktur maupun fungsi, fisik maupun psikis. Perubahan fungsi mengacu kepada perubahan psikis atau mental serta aktivitas yang ditimbulkan akibat dari perubahan fisik tersebut. 1. Perubahan bersifat terpola, teratur, terorganisasi dan dapat diprediksi atau dapat diperkirakan, bahkan juga dapat diketahui. Misalnya, pada usia sekitar 11-12 bulan anak sudah bisa berjalan. 2. Perkembangan bersifat unik. Artinya masing-masing kita berkembang dalam cara-cara tertentu, seperti individu yang lain, seperti beberapa individu lain, dan seperti tidak ada individu yang lain. Selain kesamaan-kesamaan umum dalam pola-pola perkembangan yang dialami oleh setiap individu, variasi individual dalam perkembangan anak juga bisa terjadi karena suatu proses perubahan yang kompleks dan melibatkan unsur-unsur yang saling terpengaruh satu sama lain. 3. Perubahan terjadi secara bertahap dalam suatu proses yang berkelanjutan dan dalam jangka waktu yang relatif lama. 4. Perubahan berlangsung sepanjang hayat. Perubahan ini juga tidak hanya meliputi proses pertumbuhan, pemantangan dan penyempurnaan, tetapi juga meliputi proses penurunan dan perusakan. B. Anak sebagai suatu totalitas, yang artinya anak yang dipandang sebagai makhluk hidup utuh dengan adanya kesatuan semua aspek psikis dan fisik yang dia punya, atau mempunyai arti juga bahwa semua aspek dalam diri anak tidak saling terpisah antara satu dengan yang lainnya, atau kita dapat melihatnya seperti tangan, kaki, kepala, jari-jari, dan lain-lain adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Bagian C, perkembangan sebagai proses holistik seluruh aspek perkembangan. Perkembangan merupakan suatu proses yang melibatkan keseluruhan aspek yang saling keterkaitan satu dengan yang lain. Proses perkembangan individu dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Proses biologis, artinya mencakup perubahan fisik individu yang bersifat alami, bukan karena kecelakaan, sakit atau peristiwa-peristiwa lainnya. Misalnya, pertumbuhan otak, sistem saraf, hormone, keterampilan motorik, dan perkembangan seksual. 2. Proses kognitif yang melibatkan perubahan-perubahan kemampuan berpikir, berbahasa, dan cara memperoleh pengetahuan dari lingkungan. Perkembangan kognitif dan pengalaman belajar dapat berkaitan dan saling mempengaruhi. Perkembangan kognitif anak akan memfasilitasi dan membatasi kemampuan belajar anak, begitu juga sebaliknya. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saudara kami. Saya akan melanjutkan materi yang dibahas oleh saudara kita Trisnawati Layang, yaitu bagian D, kematangan dan pengalaman dalam perkembangan anak. Kematangan merupakan fase perubahan yang dialami oleh individu karena pengaruh genetik dan berlangsungnya secara bertahap. Nah, di sini kematangan diartikan sebagai warisan. Nah, sebagai pengertian kematangan ini dalam bahasa Inggris dikatakan naturalistik atau kematangan itu sendiri. Berarti perubahan yang terjadi pada setiap individu itu sendiri. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya kematangan dan pengalaman dalam perkembangan anak. Perkembangan anak tertanggung kematangan dan pengalaman yang mereka dapatkan. Nah, kontinuitas dan diskontinuitas dalam perkembangan. Banyak para ahli yang memperdebatkan masalah perkembangan merupakan kontinuitas atau diskontinuitas. Para ahli yang berpandangan pada unsur kematangan menganggap bahwa perkembangan itu diskontinuitas atau tidak berkesinambungan. Contohnya, diskontinuitas di sini adalah proses perkembangan yang melibatkan proses perubahan seseorang yang terjadi secara tiba-tiba. Sedangkan kontinuitas tadi adalah suatu perkembangan itu berlangsung secara bertahap dan terus-menerus dari si anak dalam kandungan hingga mencapai kematangan itu sendiri. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh saudara kita Yanuari Gula. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Biar saya menjelaskan materi ini dengan terakhir. Perkembangan biologis dan spiritual anak seperti yang dibahas pada bab sebelumnya, bahwa anak sebagai totalitas dan unsur biologis turut serta mempengaruhi perkembangan anak. 1. Perkembangan fisik. Baik, kami akan melanjutkan materi selanjutnya. Perkembangan biologis dan pretekstual anak. B. Perkembangan fisik dan pretekstual anak sekolah dasar. Masa usia sekolah merupakan masa dinamakan anak mulai memasuki dunia pendidikan formal, yakni sekolah dasar merupakan pendidikan formal pertama yang berfungsi sebagai pembukaan jalan bagi anak untuk mengembangkan potensi dan kemampuan anak serta menentukan mereka dalam meraih mimpi yang mereka harapkan
untuk masa depannya nanti. 1. Masuk kita judul yang baru, Ya. perkembangan biologis dan spiritual Ya. anak. Seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa anak sebagai totalitas dan unsur biologis turut serta mempengaruhi perkembangan anak. Unsur biologis dan perseptual merupakan aspek yang cukup penting untuk diperhatikan dalam perkembangan anak, karena aspek tersebut mempengaruhi perkembangan perilaku dan mental yang ada dalam diri anak. Bagian B, perkembangan fisik dan perseptual anak sekolah dasar. Manusia, masa usia sekolah merupakan masa dinamakan anak mulai memasuki dunia pendidikan formal, yakni sekolah. Sekolah dasar merupakan pendidikan formal pertama yang berfungsi sebagai pembukaan jalan bagi anak untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya anak, serta memudahkan mereka dan meraih mimpi yang mereka harapkan untuk masa depannya nanti. 1. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik pada anak memiliki karakteristik yang berbeda baik sebelum maupun sudah anak. Anak-anak dan orang dewasa mempunyai banyak perbedaan baik dari segi fisik maupun fisik. Dilihat dari segi fisik, misalnya berat badan dan tinggi badan, proporsi dan bentuk tubuh. Sedangkan dari segi psikisnya, misalnya sifat, tingkah laku, dan pola pikir. 2. Perseptual anak. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, bahwa perseptual anak menekankan pada aspek luar dalam kurung lingkungan sebagai hasil dari rangsangan alat indera. Tanpa alat indera, otak tidak akan terasa asing dan keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya. Perkembangan biologis meningkatkan pada perkembangan fisiknya yang dipengaruhi oleh faktor hereditas dan faktor turunan. Sedangkan perseptual anak menekankan pada aspek luar dalam kurung lingkungan yang merupakan hasil rangsangan alat indera seperti penglihatan, penciuman, pendengaran, dan perasaan atau sentuhan. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. 1. Ada 2 faktor yang paling mempengaruhi terhadap perkembangan individu. 1. Faktor hereditas yang bersifat alami dan diwariskan oleh orang tua. Pada faktor hereditas terdapat gen yang merupakan sifat bawaan yang nantinya akan ditularkan oleh suatu generasi berikutnya. 2. Faktor lingkungan sebagai kondisi atau pengalaman interaksional yang memungkinkan berlangsungnya proses perkembangan. Misal, di dalam keluarga setiap anak mempunyai karakter dan pengalaman yang berbeda-beda. Baik, terima kasih. 1. Demikian hasil presentasi video kami. Jika ada kekurangan dan kelemahan, mohon untuk dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Ya Allah.